Halo guys, kembali lagi sama gue Sada Santosa dan di sini gue akan menjelaskan tata cara pendaftaran untuk ujian mandiri ISI Jogja tahun 2020. Nah, gimana nih satu UTBK? Mungkin ada yang makin sibuk atau malah makin gabut. Kalau gue sih dua-duanya. Tapi buat yang sibuk, apakah kalian udah nyoba daftar untuk mandiri? Di luar sana sih kayaknya sebagian besar udah banyak banget nih daftar mandiri. Dari kampus yang A, B, C, sampai Z, dan bermacam-macam jenis mandiri untuk negeri maupun swasta. Nah, untuk yang membuka mandiri sendiri, salah satunya adalah ISI Jogja. Tahun ini dibuka untuk program S1 dan D3 hingga D4. Dan gue juga ngebidik di situ sih, dengan ngambil jurusan DKV. Sebenarnya gue pun juga pas UTBK mau ngambil ISI Jogja sih sebagai pilihan pertama, tapi gue mencoba untuk mengikuti ujian mandiri di ISI Jogja ini untuk memperbesar peluang gue. Untuk tata cara sendiri pendaftarannya sebenarnya udah disediakan dari web pmb.isi.ac.id. Tapi mungkin kalau caranya baca emang agak ribet sih. Nah, di sini gue ingin memberitahukan lebih singkatnya aja. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk langsung kita simak. Nah, pertama, kalian pergi dulu ke web pmb.isi.ac.id, lalu nanti kalian buka ke bagian booking, dan di situ kalian harus masukkan dulu data diri yang kolomnya sesuai dengan yang bisa dimasukkan di situ, kayak nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Kalian isi aja sesuai yang ada di situ. Nanti setelahnya kalian masukkan captcha yang sudah tersedia, lalu tentang pada checkbox mengenai pernyataan. Setelah membayarkan, biasanya kalau seandainya lewat teller atau apapun, itu kan selalu mendapatkan bukti pembayaran. Nah, di sini kalau caranya kalian lihat, nanti kan bakal ada yang namanya bagian nama. Kayak misalkan nih, sama gue kan Zata Amani San Saputra. Nah, tapi kalau caranya di sini, di depan nama itu ada kode unik. Kode unik street nama kalian. Jadi kode unik ini yang akan digunakan untuk mengisi password pada web pmb.isi.ac.id. Karena kan tadi untuk login belum bisa kan, untuk booking pun belum cukup agar bisa login. Sehingga setelah booking kita bayar, lalu baru kita mendapatkan nomor booking dan kode unik di depan nama sebagai username dan passwordnya di web pmb.isi.ac.id. Nah, setelah itu dia akan diisi kembali sejenis biodata yang isinya biodata diri, biodata ayah dan ibu beserta nilai penghasilan per bulannya. Dan habis itu nanti juga ada section pengisian prestasi. Nanti ada sejenis tulisan dan di sebelahnya akan ada plus. Di situ sifatnya emang opsional, tapi mungkin akan lebih bagus kalau kalian bisa mengisinya. Lalu setelah sudah semuanya diisi, biasanya kalau seandainya kita belum lengkap, nanti akan di caution atau diperingati oleh webnya. Oh, bagian A belum diisi, oh bagian B belum diisi, sehingga nanti semua bagian itu lengkap. Kalau seandainya emang bagiannya ada yang gak bisa kita isi, tulis aja strip. Nanti setelah itu baru kita submit kembali, tapi sebelum itu akan ada captcha dan centang pernyataan kembali. Lalu kita submit dan dapatlah kartu peserta ujian atau kartu peserta tes. Nah, nanti kalian akan mendapatkan nomor tes dari kartu tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membuka seperti PPT, surat pernyataan, dan ketentuan untuk pembuatan portofolionya di web portofolio pmb.isi.ac.id. Setelah nanti kita sudah mendapatkan nomor tes, kita langsung buka web portofolio pmb.isi.ac.id. Nanti akan ada kembali login, username, dan password. Username-nya adalah nomor tes dari kartu peserta tes, sedangkan passwordnya adalah format tanggal lahir. Formatnya adalah 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan 2 digit hari. Dan setelah login, nanti akan ada entry dari pengumuman, dan itu bisa kita langsung pencet tombol lihat, dan di situ sudah tertera jelas ketentuan pembuatan, seperti mungkin ada beberapa jurusan yang membutuhkan penguploadan video ataupun apa saja yang masih dikirimkan, itu akan dijelaskan rinci di situ. Tinggal buka aja karena setiap jurusan akan berbeda. Untuk pengumpulan karya dari jurusan-jurusan dari Fakultas Seni Rupa dan Fakultas Seni Rekam itu dikumpulkan pada tanggal ganjil seperti tanggal 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, dan 30 sebagai tanggal terakhir pengumpulan. Maka untuk seni pertunjukan di tanggal-tanggal genap, berarti dari tanggal 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30 sebagai tanggal akhir pengumpulan. Untuk tanggal 30 Juli ini terakhir adalah jam 23.59. Tapi dengan catatan jangan terlalu belakang ya, jangan terlalu di tanggal-tanggal akhir. Karena untuk menghindari kegagalan dalam penguploadan atau pengiriman dari
file portofolionya. Nah, udah tahu dari segi tata cara pendaftaran hingga nanti dapat langkah-langkahnya hingga mendapatkan file yang dibutuhkan untuk pengiriman. Sekarang kita langsung aja ke proses pembuatan portofolionya. Ciao! Penyusunan portofolio bidang desain komunikasi visual. Jadi pokoknya kalau seandainya temanya lebih panjang ini, kalau menurut gue lebih mudah karena lo itu udah diarahkan kira-kira apa yang mesti lo gambar, apa yang mesti lo bikin, apa yang mestinya tinggal lo bayangkan dalam bayangan lo sebelum lo cantumkan ke dalam kertas. Misalnya kalau seandainya lo model-model tipikal kayak portofolio SBMPTN, cuman kayak misalkan suasana anak-anak bermain permainan tradisional di lapangan terbuka. Maksudnya kan ini gak jelas kayak ini anak-anak main di desa apa, atau misalnya di tempatnya di mana, habis itu kayak jumlah anak berapa, mainan apa yang dimainin, itu kan gak jelas tuh, agak random. Kita masih explore sendiri ide-idenya, biar kita bisa cantumin ke dalam gambar itu. Karena kalau seandainya temanya dipanjangin atau dengan secara deskripsi kayak gini lebih mudah. Ya kenapa lebih mudah? Karena udah dijelasin, tanpa kita mesti mencari lagi secara imajinasi kita. Kalau seandainya soalnya itu lebih pendek. Ternyata formatnya ada kertas A4 dan gue udah bikin sejenis mungkin gambaran kasar yang nggak kelihatan sih, ini kayak gue udah ada gambaran kasar dan ini gue tinggal line art dan warna. Habis itu ketentuan dari warnanya ini kemarin gue baca adalah ini mesti bentuknya adalah realistis, habis itu warnanya adalah black and white. Lo terserah lo mau pakai pulpen atau mau pakai spidol, yang penting warnanya hitam. Nah, tapi penggunaan pensil, kalau gue sih bakal pakai pensil. Pensilnya itu yang digunakan dari HB sampai 6B. 6B. Kalau biasanya gue kan kemarin-kemarin makanya kalau rambut kan 8B. Jadi ya gue terbatas sama sampai 6B dong otomatis. Jadi ya pintar-pintar makinnya aja sebenarnya. Jadi setelah progres gue mengerjakan, gue sempat menemukan kesalahan dari gambar yang gue bikin. Yang main jelaskan pada file instruksi itu tuh, jadi ini ada ibu berdiri di samping anaknya yang ditegur oleh orang tuanya. Nah tapi salahnya gue adalah mestinya ibunya ini nyentuh kepala anak kayak ngepuk-pukin, malah pegang kepala anak laki-lakinya yang ditegur. Jadi ini gue ada betulin. Sama tadi ya masalah ini mainan truk dari kayu yang ternyata bonekanya ini yang kotor ada di dalam truknya, bukan di luar truknya, karena gue taruhnya di box si truknya itu. Jadi ya gue mikir daripada mengurangi nilai, gue mending ngerevisi aja deh, nggak apa, mungkin ini partnya nggak terlalu besar tapi agak sedikit menghambat proses buat penyelesaiannya, tapi mesti maksimalin. Jadi gambar udah jadi dan ini dia hasilnya. Nah tadi itu kan gara gue udah jadi dan sekarang gue tinggal mengisi surat keaslian. Caranya adalah surat keaslian ini harus di print dulu, nanti kita isi dengan pernyataannya yang mesti kita isi. Habis itu kita kasih material review dan ditandatangan di atasnya. Habis itu gue nge-scan dari file dari karya ini. Setelah itu soft copy-nya dimasukkan ke dalam PPT yang udah lo dapat dari web portofolio pmb.isi.ac.id. Habis itu semua itu tinggal lo kirimkan. Jadi sekian dulu buat video kali ini. Jadi tadi itu adalah penjelasan mengenai tata cara pendaftaran ujian mandiri ISI Jogja 2020. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, tolong klik like, komen,
Dan jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Gue akan rilis video-video yang asik lagi di minggu-minggu berikutnya. Nantikan gue ya. And so guys, see you. Thanks for watching. And semoga hasil ini bisa menjadikan gue diterima juga di Jogja maupun jalur SBMPTN maupun di jalur mandirinya. Amin. Bye.